Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan hari ini, alangkah baiknya saya memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, saya masih diberi kesempatan untuk dapat hidup sampai hari ini. Dan untuk yang kedua, mungkin saya akan menjelaskan apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ini adalah sebuah tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Yang saya adalah mahasiswa semester 4 Universitas Lampung dari Fakultas Hukum dengan nama Syandi Triwicaksana serta NPM 22120111575. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa saya akan menjelaskan ini sebagai tugas akhir saya dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Dan tugasnya adalah mencari salah satu peraturan daerah yang ada di Provinsi Lampung yang masih berlaku hingga saat ini, mulai dari tahun 2019 hingga 2024, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Dan tugasnya adalah dibuatkan video tentang analisis saya terhadap 4 pertanyaan dalam sebuah undang-undang yang akan saya pilih nanti. Pertanyaan pertama ialah, apa urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut? Yang kedua, mengapa peraturan daerah tersebut berlaku bagi daerah, diperlukan bagi daerah? Jelaskan tinjauannya secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang ketiga, aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah? Jelaskan pasal atau ayat yang Anda maksud. Dan yang terakhir adalah jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama. Jadi untuk jawaban soal pertama, yaitu soal pertama, apa urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut? Jelaskan bagian peraturan daerah. Jadi di sini undang-undang pemerintahan di Provinsi Lampung yang saya ambil adalah undang-undang pemerintahan di daerah kota metro, atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi. Urgensi peraturan daerah ini bagi otonomi daerah dan desentralisasi ialah dengan adanya infrastruktur telekomunikasi yang baik dan merata di seluruh wilayah, itu sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan akses informasi bagi masyarakat. Dengan adanya undang-undang ini, pembangunan infrastruktur dan telekomunikasi akan didorong secara merata di berbagai daerah, mencepat akses informasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta dan memungkinkan pelaku usaha mengembangkan bisnis secara lebih luas dan efisien. Selain itu, undang-undang ini juga mendukung penguatan otonomi daerah dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola infrastruktur telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan lokal, memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola infrastruktur telekomunikasi. Dengan adanya regulasi ini diharapkan akan mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di sektor telekomunikasi, membuka peluang bagi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih canggih, serta meningkatkan daya pengembangan teknologi informasi di Indonesia di era digital ini. Oleh karena itu, Undang-Undang Pembangunan Penyelenggaraan Saing di infrastruktur pasif telekomunikasi menjadi landasan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, serta itu menjadi landasan penting untuk memperkuat desentralisasi dengan memperkuat konektivitas serta mendukung pembangunan ekonomi lokal, ditambah itu dapat membuat otonomi daerah dan mendorong inovasi serta pengembangan teknologi telekomunikasi. Dan juga ini sangat mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah ini. Mengingat mungkin untuk di era sekarang atau mengingat saat ini
teknologi itu sudah benar-benar menjadi faktor yang pendukung utama dalam setiap kehidupan manusia, entah itu dalam hal kecil saja seperti belajar ataupun memasak ataupun seperti usaha atau mungkin jual beli, itu sudah memakai teknologi yang canggih dan itu membutuhkan sebuah telekomunikasi yang benar-benar memadai. Nah, jadi bisa dibilang atau disimpulkan saat ini di era global sekarang ini teknologi benar-benar menjadi faktor pendukung utama hampir di setiap sektor. Bahkan telekomunikasi pun dibutuhkan untuk hal-hal yang sangat-sangat krusial gitu. Serta undang-undang ini akan benar-benar sangat membantu dalam meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi serta meminimalisir keberadaan kabel udara agar selaras dengan kaidah estetika dan pola ruang kota. Sebagaimana itu sudah dijelaskan di dalam pasal 2 dan pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023. Kita akan masuk ke dalam pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ialah, mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah? Jelaskan tinjauannya secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama-tama, peraturan undang-undang pembangunan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi itu benar-benar diperlukan dari berbagai daerah. Dan itu benar-benar harus dipandang dari segala sudut pandang. Tidak boleh kita hanya mengambil kesimpulan dari satu sudut pandang saja. Seperti contohnya kita akan mengambil sudut pandangnya baik secara sosiologis, filosofis maupun yuridis. Mungkin untuk pertama saya akan menjelaskan sudut pandangnya secara filosofis. Secara filosofis, undang-undang ini diperlukan karena infrastruktur telekomunikasi yang berkualitas dan merata di seluruh daerah dapat menjadi sarana untuk memperkuat keterhubungan antar individu dan komunitas. Dengan adanya akses yang merata di setiap daerah, tidak ada daerah yang akan tertinggal dong pastinya. Masyarakat di berbagai daerah ini sudah pasti dengan pembangunan yang merata akan memiliki kesempatan yang sama nih untuk mengakses informasi, berkomunikasi, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya maupun dan lainnya. Hal ini dapat juga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah, serta memperkuat rasa persatuan dan solidaritas di antara masyarakat. Untuk pasal yang mengatur secara rincinya, mungkin saya akan menjelaskannya atau mencantumkannya bahwa itu sudah diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023. Dan untuk segi filosofis, undang-undang ini dapat dipandang sebagai wujud dari prinsip keadilan serta prinsip kesetaraan. Kesetaraan dan keadilan di sini benar-benar tidak ada satupun daerah atau suatu pun masyarakat yang tidak mendapatkan hak untuk bertelekomunikasi ataupun hak untuk menggunakan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah. Jadi setiap individu dan di daerah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses yang layak terhadap teknologi telekomunikasi. Itu sangat berguna, mendukung kehidupan sehari-hari dong dan pengembangan potensi mereka. Karena yang seperti sudah dijelaskan tadi, semua hal di dunia ini hampir sekarang membutuhkan teknologi, termasuk telekomunikasi. Dan dengan adanya undang-undang ini, prinsip keadilan sosial itu dapat diwujudkan melalui pemerataan akses terhadap infrastruktur komunikasi yang merupakan kebutuhan dasar dalam era informasi di zaman yang benar-benar canggih ini, serta komunikasi saat ini. Lalu bab yang menunjang ini adalah bab penimbang. Dan maksudnya bab penimbang ini adalah ketika kita membuka suatu peraturan perundang-undangan, entah itu peraturan perundang-undangan daerah atau mungkin yang lainnya, kita mungkin pasti sering akan mendapatkan bagian menimbang. Nah, jadi dari segi filosofisnya itu
saya mencantumkan mungkin dari beberapa bagian yang telah ditimbang untuk memikirkan secara matang bagaimana undang-undang ini dibuat. Sedangkan secara yuridisnya, peraturan undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas, mengikat bagi pemerintah daerah dalam mengatur pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi. Undang-undang ini juga menetapkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintahan daerah untuk memastikan tersedianya infrastruktur telekomunikasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat terkait akses dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. Untuk di bagian secara yuridis itu sudah sangat ditekankan di pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 ini. Maaf, saya ralat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 ini. Yaitu pasal 2 maksudnya ditetapkan peraturan daerah ini adalah untuk A. Memberikan pedoman dalam melakukan pembangunan infrastruktur pasif di daerah, dan B. Memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif di daerah. Dengan demikian, secara sosiologis undang-undang ini memperkuat hubungan sosial, secara filosofis mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan, dan secara yuridis memberikan landasan hukum yang jelas bagi pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata dan berkualitas di seluruh daerah. Kita akan masuk ke pertanyaan ketiga, dan pertanyaan ketiga adalah aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Jelaskan pasal atau ayatnya. Jawaban dari pertanyaan ini menurut saya lagi-lagi menjorok pada pasal 2 dan pasal 3 ya. Tentang penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi, yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2023. Baiklah, agar lebih jelasnya mungkin saya akan menjelaskan isi dari pasal-pasal dalam peraturan daerah Kota Metro ini, terutama pada pasal 3 dan pasal 2, karena dalam dua pertanyaan sebelumnya pun itu jawabannya dan pasalnya itu masih mengarah ke pasal 2 dan 3. Isi dari pasal 2 dalam peraturan ini daerah berbunyi 1. Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah untuk A. Memberikan pedoman dalam melakukan pembangunan infrastruktur pasif di daerah. Yang kedua, B. Memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif di daerah. Sedangkan isi dari pasal 3 ialah sebagai berikut. Yang pertama, A. Mewujudkan tertib penataan infrastruktur pasif yang menjamin kendalian teknis infrastruktur pasif bagi kesehatan, estetika, dan kenyamanan. Yang kedua, mewujudkan penataan infrastruktur pasif yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya. Yang ketiga, mewujudkan infrastruktur pasif yang memiliki informasi identitas yang jelas dan terpantau kelayakan operasionalnya. Jadi, menurut saya, berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 peraturan daerah ini, sudah jelas kalau peraturan daerah ini diciptakan untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang telekomunikasi. Menimbang komunikasi dan teknologi saat ini adalah faktor terbesar yang menentukan keberlanjutan hidup hampir setiap orang. Sudah pasti dibutuhkan satu peraturan yang dapat mengatur dan menunjang tentang telekomunikasi ini. Dan seperti juga yang sudah ditetapkan dalam pasal 2 dan pasal 3, kalau sebenarnya peraturan daerah ini juga diciptakan demi menjamin kendalian yang hampir ada di setiap sektor. Yang dimana jika semua sektor sudah aman terkendali, sudah pasti dong maka daerah itu akan mendapatkan kemajuan dan pesat dan kesejahteraannya. Itu hal yang memang sudah pasti akan muncul di setiap pembangunan infrastruktur yang diberikan pemerintah. Mengingat sebuah daerah juga butuh sebuah solusi atas keterbatasan mereka terhadap sesuatu hal. Contohnya saja seperti undang-undang ini. Ditambah masalah dari komunikasi saat ini adalah sebuah masalah yang sangat penting. Jadi apabila ada sesuatu tentang telekomunikasi di daerah itu, entah itu satu sama lain, maka sudah bisa dipastikan kalau daerah itu akan sering kali terjadi keterlambatan sebuah informasi atau kesalahan paham karena tidak memadainya pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi di sana. Jadi, pada intinya peraturan daerah ini mendukung kemajuan dan kesejahteraan sebuah daerah. Pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir yaitu jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama. Jawabannya adalah mengapa daerah itu perlu membuat peraturan daerah yang sama. Jawabannya sudah pasti dong, karena adanya sebuah peraturan yang mengatur tentang pembangunan infrastruktur, maka pembangunan di sebuah daerah tersebut akan lebih terkoordinir
lebih transparan dan lebih tertata secara baik. Dengan adanya kepastian hukum di dalamnya, maka bisa dipastikan dan diyakini kalau tidak akan ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang malah akan menggunakan kesempatan buruk dalam pembangunan infrastruktur ini untuk melakukan pelanggaran hukum seperti saja korupsi, penggelapan dana ataupun penggunaan dana yang berlebihan. Ataupun ya serta lain sebagainya. Di luar pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi pun sebenarnya semua undang-undang itu perlu dibuat serta perlu diperhatikan agar supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, mau itu pelanggaran hukum ataukah hal yang lain yang dapat merugikan daerah itu dan masyarakatnya atau mungkin malah negara. Terlebih memang di bidang penyelenggaraan telekomunikasi yang dimana itu adalah sebuah pembangunan skala besar dengan risiko yang tinggi serta manfaat yang juga sangat tinggi, sudah pasti banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang sudah mengincar penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai ladang mereka untuk memuaskan diri mereka sendiri tanpa memikirkan apa akibat dan efek samping yang akan timbul karena perilaku biadab mereka. Jadi pada kesimpulan intinya pada intinya daerah lain itu perlu melakukan pembuatan peraturan daerah yang sama atau setidaknya mungkin malah lebih baik jika lebih terinci. Dan mungkin untuk itu segitu dari saya ucapkan mohon maaf jika banyak sekali kata yang tidak terucap dengan benar. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.